Nama anak Zahwa, nomor urut 1. Oh iya Pak, sebentar. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Silakan dulu. Saya Fajar Isminuji, selaku apoteker yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Saya menerima resep atas nama anak Zahwa dengan umur 10 tahun. Apakah Ibu dengan orang tua anak tersebut? Iya betul Pak, saya orang tuanya Zahwa. Baik, saya ingin mengkonfirmasi untuk terkait alamat rumahnya. Rumah saya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Bandung. Baik, mungkin Ibu untuk bersedia untuk menunggu selama 30 menit dan saya akan menyiapkan obat tersebut. Nanti akan saya panggil kembali. Oh iya baik Pak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat atau mempraktikkan cara membuat sediaan serbuk yang dimana saya menggunakan mangkuk sebagai mortir dan saya menggunakan botol obat untuk sebagai stempel. Dan kemudian saya menggunakan 10 lembar kertas perkamen. Dan selanjutnya saya menggunakan 4 tablet dari amoxicillin 500 mg dan yang terakhir ada vitamin B6 dengan jumlah 10 tablet. Mana untuk hal yang pertama atau proses yang pertama kita masukkan 500 mg amoxicillin dengan 4 tablet. Kemudian kita gerus terlebih dahulu halus. Kemudian kita gerus ada homogen. Baik, setelah homogen kita pisahkan dulu ke keran merah yang telah disiapkan. Baik, kita siapkan dulu untuk 10 kertas perkamen karena resep meminta untuk membuat 10 kemasan. Kemudian kita bagi rata dari 10 perkamen ini. Baik, setelah semuanya terbagi rata, kita lakukan pengemasan. Baik, setelah rapi seperti ini, kita lanjut ke kemasan kedua.
Baik, ini untuk hasil akhir dari praktikum yang saya lakukan, yaitu dengan kandungan dari amoksisilin 500 mg dan vitamin B6. Baik Ibu, ini obat untuk anaknya. Ya, baik Pak. Ibu, di sini saya akan melakukan pelayanan informasi obat terkait obat yang akan dikonsumsi oleh anak Ibu nantinya. Sebagaimana yang tertera pada resep, di mana obat racikan ini termasuk obat antibiotik yang mengandung amoksisilin dan juga vitamin B6 dengan jumlah 10 bungkus. Di mana dari manfaat obat ini dapat meredakan batuk yang diderita anak Ibu yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Kemudian untuk penggunaannya atau pengkonsumsiannya digunakan 3 kali dalam 1 hari setelah makan. Kemudian untuk penggunaannya dilakukan dengan rentang 7-8 jam. Semisal untuk penggunaan pertama atau di pagi hari pada pukul 7 pagi, maka untuk penggunaan di siang hari adalah sekitar pukul 2 atau pukul 3 sore. Kemudian setelah itu, jika obat ini ada kan termasuk obat antibiotik, maka obat ini harus dihabiskan. Karena jika obat ini tidak dihabiskan, maka dikhawatirkan anak ibu akan mengalami resistensi obat yang nantinya akan membahayakan anak ibu. Kemudian, jika obat ini telah habis atau mengalami efek samping yang tidak diinginkan pada saat pengkonsumsian obat, maka ibu dan anak ibu segera datang kembali ke rumah sakit untuk menerima konfirmasi kembali dari dokter. Kemudian efek samping yang akan diterima oleh anak ibu seperti pusing, sakit tenggorokan, dan juga diare yang ringan. Tapi hal tersebut tidak perlu ibu khawatirkan karena hal tersebut tidak terjadi pada setiap pasien. Dan untuk penyimpanan dari obat tersebut, simpanlah di tempat-tempat yang sejuk, kering, dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Oke, baik Pak. Baik, kemudian untuk makanan yang harus dihindari, yang pertama ada makanan pedas, makanan manis, dan juga makanan atau minuman yang dingin. Itu dapat memperlambat penyembuhan dari batuk yang diderita oleh anak ibu. Ya, baik Pak. Mungkin dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Pak, terima kasih udah cukup jelas. Baik. Mungkin kalau sudah jelas, saya meminta izin untuk ibu mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oh iya, boleh Pak. Jadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, obat ini mengandung antibiotik yaitu amoksisilin dan juga vitamin B6. Kemudian amoksisilin ini berfungsi untuk menyembuhkan batuk, dan untuk cara konsumsinya yaitu 3 kali 1 hari dengan rentang waktu 7-8 jam. Jadi kalau misalnya anak saya minum di jam 7 pagi, dikonsumsi kembali pukul 2 siang atau 3 sore, dan obatnya harus dihabiskan karena ada antibiotik. Kalau misalnya nggak dihabiskan bisa berpotensi bahaya. Kemudian jika kondisi anak saya tidak kunjung membaik atau ada efek samping dari penggunaan obat ini, maka harus segera dikonsultasikan ke dokter. Dan untuk efek samping dari obat ini sendiri ada sakit tenggorokan, sakit kepala, juga diare ringan. Tapi nggak apa-apa karena nggak semua efek sampingnya terjadi pada setiap orang. Kemudian untuk cara penyimpanannya, disimpan di tempat yang kering dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu untuk makanan dan minuman yang harus dihindari yaitu makanan yang manis, pedas, kemudian yang dingin. Seperti itu Pak. Baik, saya izin untuk memberitahu kembali bahwa untuk pengkonsumsian obat itu 3 kali dalam 1 hari setelah makan. Kemudian untuk penggunaan di malam hari pun sama aturannya, yaitu dengan rentang 7-8 jam dalam konsumsian sebelumnya. Mungkin seperti itu saja Bu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin untuk administrasinya bisa langsung saja nanti. Oh iya. Semoga anaknya lekas sembuh dan tidak kembali lagi ke sini. Ya, baik Pak, makasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Masalah.